Pelajaran kita pada sore hari ini berjudul LGBTQ+ dan Trinitas. Pelajaran ini penting bagi anak-anak, remaja, dan orang muda, bahkan lebih penting lagi kepada orang tua, supaya peka, karena sekarang sudah menyusup di mana-mana. Pekabaran ini mengingatkan kita agar kita semakin bersedia, sebab tandanya semakin jelas bahwa Yesus datang segera dan setan makin banyak berusaha agar semakin banyak yang binasa. Sedikit mengenai plus, ya, ada LGBTQ+, L-nya sudah tahu ya rata-rata, lesbian, gay, biseksual, transgender, Q itu queer atau aneh. Lalu plus itu artinya mereka bisa mengadopsi anak, bisa punya anak meskipun kawin sejenis, bisa punya anak dengan cara mengadopsi, inseminasi, ya, bayi tabung kalau yang perempuan. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku kedua, halaman 478 paragraf 1 yang berbunyi, Allah merancang harus ada perbedaan yang jelas antara pakaian laki-laki dan perempuan, dan telah mempertimbangkan perihal ini yang cukup penting untuk memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal tersebut. Karena pakaian yang sama yang dikenakan oleh kedua jenis kelamin akan menimbulkan kebingungan dan peningkatan kejahatan yang besar. Ini baru tentang pakaian. Masih banyak lagi yang dimerosotkan oleh setan dan manusia di dunia ini yang diterima oleh kalangan orang banyak dan bahkan diperjuangkan, seperti tadi dibikin iklannya khusus. Sungguh suatu kehancuran. Di Amerika, pendidikan tentang LGBT ini sudah diajarkan di sekolah mulai dari anak-anak kecil. Kenapa? Karena katanya mereka harus bisa memilih mau jadi apa besarnya. Makanya saya bilang ini anak-anak harus tahu. Di Indonesia mungkin kita pikir belum, tapi jangan lengah. Di Amerika mereka pikir tidak. Sekarang sudah masuk di sekolah. Buku, gambarnya dijelaskan sendiri. Kamu mau yang ada buah dada atau tidak? Kalau kamu mau punya buah dada, meskipun kamu laki-laki, kamu bisa. Ya. Kamu pakai baju perempuan juga bisa. Kamu punya pilihan. Orang tuamu tidak bisa larang. Kalau dilarang bisa kamu tuntut. Ya. Ini bahayanya. Sekarang sudah makin merebak di sana, makin meluas. Yang mana berbahaya kalau tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan film kartun juga sudah masuk. Hati-hati anak-anak nonton-nonton film kartun. Kita pikir itu hanya kartun, tapi mengajarkan sesuatu yang sifatnya LGBT. Contoh, ada film kartun, mereka ada acara, ditunggulah yang namanya permaisurinya. Jadi anak-anak ini bikin acara, ada pemeran sebagai permaisuri. Dia punya pangeran sudah ada, permaisurinya belum datang. Yang ada baru sepatunya. Kayak film apa itu? Cinderella. Sepatunya ada tinggal satu ini. Yang di mana dia? Tahu-taunya di sebelah mereka ada anak laki-laki. Dia bilang saya dia. Terus dia berubah dengan pakaian wanita. Laki-laki pakaian wanita. Jadi kalau anak-anak nonton film kartun itu tidak disadari oleh mereka, pikirannya disusupkan bahwa, oh bisa, anak laki pakai pakaian perempuan. Jadi di sana sudah mulai diajarkan dan menimbulkan banyak pertentangan, karena banyak orang tua tidak setuju. Tapi negara sudah perintahkan kepada sekolah-sekolah untuk diajarkan. Ya. Di departemen kami bekerja, kami punya banyak ekspat. Beberapa ekspat itu merupakan rekan kerja saya yang sangat dekat dan sering bertemu. Saya coba tanya-tanya, wah, tidak satu pun dari mereka yang bicara menjelaskan situasi di Amerika itu dengan tenang atau dengan sukacita. Ya. Kenapa? Sebab mereka tidak terima. Mereka menceritakannya dengan penuh emosi. Ya. Marah mereka. Bahkan satu ekspat itu dengan istrinya sudah berbeda pendapat. Dia tidak setuju dengan LGBT, istrinya setuju. Mulai bertengkar mereka, setiap kali ada LGBT isu bertengkar. Ya. Dia marah sama anaknya, karena anaknya bawa cucunya nonton parade LGBT.
bulan Juni yang kemarin adalah bulan LGBT, Pride Month namanya. Jadi 1 bulan itu mereka pawai-pawai dengan penampilan yang tidak senonoh. Dibawalah cucunya ini nonton, dia marah sekali. Tapi mamanya bilang, enggak boleh, mereka harus tahu, mereka harus bisa pilih. Wah, dia enggak bisa tahan emosinya. Dia menceritakan kepada saya itu dengan penuh amarah. Dia bilang, begitulah Amerika, sudah rusak dengan kondisi ini. Gedung putih yang merupakan gedung pemerintahan, bukan bendera Amerika saja yang dipasang, bendera LGBT dipasang di situ pada bulan Juni kemarin. Bahkan mereka waktu pawai, ini para LGBT ini, mereka bilang apa? We are here, we are queer, we are coming for your children. Artinya apa? Kami di sini, kami aneh, kami datang untuk anak-anakmu. Mereka sudah mulai dari anak-anak. Dan oleh karena itu diajarkan sama anak-anak di sekolah bahwa manusia itu mempunyai berapa jenis kelamin. Sudah bingung mau jawab. Berapa? 2 ya. 2 jenis kelamin. 2 seks, yaitu laki-laki dan perempuan, male and female. Tetapi di Amerika diajarkan ada banyak gender. Ya. Jadi jenis kelaminnya 2, laki-laki perempuan, tapi gendernya yaitu menyatakan kelaminnya apa, ada banyak. Ada lebih dari 10, saya tidak bisa hafal semuanya. Ada macam-macam sebutannya. Yang orang jadi bingung. Nah itu diajarkan di sekolah kepada anak-anak supaya mereka tahu bahwa saya ini mau jadi apa. Pronoun saya apa. Saudaraku dalam Tuhan, kalau sudah Amerika berbuat, dunia ikut. Tinggal tunggu waktu, seluruh dunia akan ikut. Dunia sudah merosot, sedang menuju kehancuran besar. Memang ada negara yang menolak LGBT dan kita puji Tuhan untuk itu. Ya. Contoh pada waktu Piala Dunia tahun 2022 yang lalu di Qatar, propaganda LGBT mau dimasukkan dalam acara Piala Dunia, mereka tidak mau. Ya. Sampai menggunakan bahan kapten yang pelangi tidak boleh. Ya kita bersyukur masih ada negara-negara yang sadar akan hal itu. Memang rata-rata negara-negara Asia yang berbasis Muslim. Ya. Saya yakin Indonesia juga masih belum, ya meskipun sudah mulai merebak. Tetapi perhatikan klip berikut ini. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Jadi Paus katakan apa? Menjadi gay itu bukan kejahatan. Dan dia mau bedakan antara dosa dan kejahatan. Kalau bukan kejahatan berarti bukan dosa. Kita harus saling mengasihi. Gay itu bukan kejahatan. Nah kalau sudah Paus yang bicara begitu bagaimana dunia? Ya. Amerika sudah mempromosikannya dengan gencar. Paus bilang itu bukan kejahatan. Dia sedang mempersatukan dunia dengan hari Minggu, dengan Trinitas. Sekarang dengan apa? Dengan LGBT. Bagaimana menurut Allah? 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Banci sudah semua tahu, tapi di sini ada kata yang orang kurang memahami maknanya, umumnya, yaitu apa? Pemburit. Pemburit itu adalah homoseksual. Ya. Pemburit itu homoseksual. Makanya kalau ada baca kalimat dalam bahasa Inggris yang sehari-hari langsung diterjemahkan menjadi homoseksual. Ya. Jadi pemburit ini adalah homoseksual. Karenanya LGBT tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab jika saudara perhatikan, saya tidak anjurkan karena memang tidak senonoh dan rusak
kalau mereka membuat sesuatu. Tapi kalau saudara perhatikan propaganda LGBT menyatakan atau menampilkan perilaku seksual dan yang mereka tampilkan perilaku yang merosot dan rusak. Kalau mereka pawai itu penampilannya tidak senonoh, rendah. Ya. Karenanya perilaku LGBT itu dosa. Tidak mendapat di dalam kerajaan Allah artinya apa? Dosa, tidak diterima. LGBT tidak akan masuk surga, saudaraku dalam Tuhan. Itu bukan perkataan manusia tapi firman Allah. Kita tidak benci orangnya tapi benci dosanya. Dia harus bertobat, tinggalkan perilaku itu. Karena itu perilaku sakit mental yang membuat perilaku seksualnya berubah. Karena umumnya yang mereka propagandakan hanya mengenai seks. Dan sebab LGBT bukan gambar Allah. Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Adalah Allah Bapa dan Anaknya yang merancang penciptaan manusia menurut gambar Bapa dan Anak. Jadi manusia direncanakan dan diciptakan oleh Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya Alkitab sudah terlebih dahulu berkata dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Yang Allah berkati adalah laki-laki dan perempuan. Sebab hanya oleh hubungan antara pria dan wanita, maka keturunan manusia dapat terwujud. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Patriarchs and Prophets halaman 44 paragraf 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini dengan jelas dipaparkan asal-usul umat manusia. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itulah asal-usul manusia. Artinya, dari laki-laki dan perempuan keluar keturunan manusia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Siapakah yang Allah berkati? Mereka yang Allah berkati adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah berkati? Supaya laki-laki dan perempuan beranak cucu dan bertambah banyak. LGBT tidak dapat beranak cucu dan bertambah banyak. Malah bunuh diri. Tingkat bunuh diri di kalangan LGBT tinggi. Dari Universitas California di Los Angeles pada Juli 2021 menyatakan bahwa 60% LGBT berupaya untuk bunuh diri. Kemudian ada dari CBS News Mei 2022 menyatakan 45% orang-orang muda LGBT secara serius ingin bunuh diri. Sementara New York Times berkata tidak ada yang tahu berapa banyak LGBT yang mati karena bunuh diri. Dan masih banyak studi lainnya. Bagaimana perilaku LGBT ini bukan membawa sukacita atau kebahagiaan bagi orangnya itu sendiri. Roh Nubuat berkata, The Ministry of Healing halaman 356 paragraf 1, dia menetapkan, yaitu Allah, bahwa pria dan wanita harus dipersatukan dalam pernikahan kudus untuk membangun keluarga yang anggotanya dimahkotai dengan kehormatan, harus diakui sebagai anggota keluarga yang di atas. Yesus menetapkan, dia di sini adalah Yesus ya. Yesus menetapkan bahwa rumah tangga itu adalah hasil pernikahan dari seorang pria dan seorang wanita. Sebab Allah Bapa dan Anaknya hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas bahwa agar memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu, maka pernikahan itu harus antara laki-laki dan perempuan. Nah, perhatikan kembali dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Alkitab berkata,
menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, siapakah dia yang diciptakan menurut gambar Allah ini? Dia adalah Adam. Adam diciptakan menurut gambar Allah. Namun, mengapa kemudian Alkitab berkata, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Artinya, bukan hanya Adam yang menurut gambar Allah, tapi juga perempuan. Kenapa? Karena Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan juga adalah gambar Allah. Sebab tidak hanya dibangun dari Adam yang adalah gambar Allah, artinya gambar Allah ada pada Adam, dan karena perempuan dibangun dari Adam yang adalah gambar Allah, maka perempuan itu adalah gambar Allah juga. Sebab gambar Allah dibangun dari gambar Allah. Dan yang teristimewa adalah Allah sendiri yang membangun perempuan dari laki-laki. Itu sebabnya Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karenanya Adam menyatakan dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Karenanya bila kita baca ayat 24 dari Kejadian pasal 2, ayat yang sering digunakan dalam acara pernikahan, dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan bisa menjadi satu daging karena perempuan diambil dari laki-laki. Perempuan itu keluar dari laki-laki. Tapi laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan tidak bisa disebut satu daging. Barang siapa yang melakukan pernikahan sejenis berarti dia melawan kehendak Allah. Artinya dosa. Jadi hati-hati dengan pernyataan Paus tadi. Gay itu katanya bukan kejahatan. Gay itu kejahatan karena dia melawan kehendak Allah. Itu dosa, makanya tidak masuk surga. Itu sebabnya ingat kembali ayat berikut ini tentang suami istri yang sudah beberapa kali kita bacakan. Ulangan 13 ayat 6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan istrimu sendiri, tapi dalam terjemahan King James dikatakan the wife of thy bosom, yang artinya istri dari dadamu. Sebab memang wanita, yaitu Hawa, dibangun dari tulang rusuk Adam yang diambil di sekitar dada. Karenanya sesuai penetapan Allah, suami itu adalah laki-laki dan istri itu adalah perempuan. Di luar ini bukan dari Allah. Dan jika bukan dari Allah, maka itu pasti dari setan. Karena hanya dua kubu di dunia ini. Hanya dua kubu yang bertikai. Allah yang melalui anaknya dengan setan. Yesus menetapkan pernikahan itu antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki suami, istri adalah perempuan, setan bikin yang lain, yang di luar itu. Yang disebut LGBT. Karenanya pernikahan sejenis adalah dari setan. Itu sudah jelas. Karenanya kita panggil bertobat mereka yang LGBT. Pekabaran ini adalah satu pekabaran panggilan juga bagi yang mengerti. Sebab dari dahulu usaha setan adalah untuk menyamai yang maha tinggi dan menghapus hukum Allah dan meniadakan pemerintahan Allah. Coba perhatikan. Melalui manusia, setan menciptakan jenis kelamin yang lain, yaitu LGBT tadi. Dan menciptakan jenis pernikahan yang lain, yaitu pernikahan sejenis. Dan uniknya, meski sejenis, tapi salah satu akan jadi suami dan yang satu akan jadi istri. Bahkan kalau dia tidak bisa memenuhi sebagai istri yang sebenarnya atau sebagai suami yang sebenarnya, yang mereka akan mengubah diri mereka, bahkan jenis kelamin mereka. Kalau dia laki-laki supaya jadi istri yang
diharapkan dia akan mengubah fisiknya supaya jadi seperti perempuan. Demikian juga perempuan yang mau jadi suami, dia akan ubah dirinya seperti laki-laki. Dengan sendirinya, mereka berusaha menciptakan manusia jenis lain. Manusia yang Tuhan tidak ciptakan. Sebab setan ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mau jadikan sesuatu untuk menyaingi Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dia ciptakan yang lain tandingannya, yang tidak sama dan bahkan merusak. Sebab memang setan dan manusia bukan Allah dan tidak akan pernah menjadi Allah, tapi mau menjadi seperti Allah. Mereka rubah yang Allah sudah tetapkan. Gantinya menghimbau LGBT untuk bertobat, mereka kasih apa? Kasih persetujuan. Silahkan. Bukan kejahatan, hak asasi, dan sebagainya. Perhatikan persentase LGBT di dunia ini. Ini adalah data statistik populasi LGBT di negara-negara di dunia serta keseluruhan di dunia. Yang tertinggi adalah Swiss, yang paling menjulang itu adalah Swiss, 6% dari total penduduknya. Dan yang terendah adalah Portugal, Peru, Argentina, dan Hongaria, yaitu 1%, yang paling kanan, yang paling rendah. Dan total seluruh dunia adalah yang abu-abu, yaitu 3%. Jadi semua di total dan di rata-rata, persentasinya 3%. Total penduduk dunia ini sudah miliaran ya. Itu hanya 3% yang LGBT di seluruh dunia ini. Ya. Tapi untuk yang 3% ini, dunia perjuangkan. Bahkan tergoncang dunia ini sampai bingung dan bergejolak. Kalau itu hanya perbuatan manusia saja, sudah lama akan hilang. Tapi ini perbuatan setan, sehingga meskipun hanya 3%, semua dunia memperjuangkannya. Ya. Sampai-sampai gereja Advent terus membentuk gugus tugas jenis kelamin manusia. Tidak perlu gugus tugas untuk membahas jenis kelamin manusia. Alkitab dan Roh Nubuat sudah jelas menyatakannya. Hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi gara-gara yang 3% ini, atau di Amerika itu 2%. Gara-gara yang 3% atau 2% ini, dunia jadi bingung. Gereja Advent juga jadi bingung. We organize what is called Human Sexuality Task Force. This particular task force has as its objective to draw on all of the resources, the materials that the church has from the Bible, from Biblical Research Institute, from voted statements, from other sources, to help our church members, and especially our younger church members, to understand what the Bible has to say about human sexuality. Yang saya agak rasa unik adalah dia tidak sebutkan di situ roh nubuat. Ya, spirit of prophecy dia tidak sebut. Dia hanya bilang other resources, ya, atau resources yang dimiliki oleh gereja. Karena kalau saudara cek dalam tulisan Roh Nubuat, tidak ada sedikit pun ada pembahasan Nyonya White tentang LGBT. Dia jelas laki-laki dan perempuan, itu saja. Tapi gereja harus bikin gugus tugas untuk membahas itu, karena sudah bingung mereka menghadapi. Dalam The Truth About Angel, halaman 69 paragraf 3 dan 4. Malaikat dikirim untuk mengumpulkan dari hutan dan padang binatang yang telah diciptakan Allah. Para malaikat berjalan di depan binatang-binatang ini dan mereka mengikuti 2 dan 2, jantan dan betina, dan binatang-binatang yang tidak haram 7 pasang. Ini peristiwa apa ini anak-anak? Air bah ya. Jadi binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, jalan berdua-dua, jantan dan betina. Tidak ada yang jantan dengan jantan, betina dengan betina, tidak ada. Semuanya jantan dan betina. Kenapa? Supaya bisa berkembang biak. Nanti pada waktu air bah sudah turun,
bahteranya mendarat, semuanya keluar, binatang-binatang itu bisa berkembang biak karena jantan dan betina. Ya. Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin. Nah, tentang manusia, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 164 tahun 1900 paragraf 4. Manusia adalah makhluk yang tertinggi dan termulia dari semua makhluk ciptaan Allah. Pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Allah membentuk kita untuk kemuliaannya dan Dia menginginkan kita dalam setiap kata dan tindakan untuk menyatakan hal ini. Artinya apa? Dalam setiap kata dan tindakan kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Nah, manusia, makhluk tertinggi dan termulia, diciptakan menurut gambar Allah, seharusnya menyatakan kemuliaan Allah dalam setiap kata dan perbuatan. Tetapi melalui LGBT, manusia bicara dan bertindak yang merusak kemuliaan Allah. Hewan saja mengerti ada jantan dan betina. Tidak ada perilaku homoseks di antara hewan. Tapi manusia yang termulia dan lebih tinggi dari hewan, jadi lebih rendah dari hewan oleh perilaku LGBT-nya. Bagi saya ini tanda bahwa roh masih bekerja. Tanda yang mana maksudnya? Kalau saudara bertanya kepada mayoritas orang di dunia ini, bahkan kalau saudara ke Amerika sekarang, saudara tanya kepada mereka, mayoritas tidak setuju. Entah laki-laki atau perempuan. Bahkan kalau saudara ikuti satu orang yang namanya Mike Waltz. Ya. Mike Waltz ini salah satu penentang LGBT. Dia sampai diancam dibunuh. Dia bilang, kamu ancam saya dibunuh sekalipun saya tidak akan diam. Saya tetap akan lawan ini LGBT ini. Dia gitu. Saya kasih contoh, cerita sedikit. Ada satu LGBT bilang begini, seorang pria bisa menjadi wanita karena sebagai wanita tidak perlu hamil. Sebab ada wanita yang tidak bisa hamil. Dia bilang sama orang itu, wanita tidak bisa hamil bukan karena tidak bisa hamil, tetapi ada yang salah dalam tubuhnya, dalam dirinya. Tapi semua peralatan untuk bisa hamil ada di dalam tubuhnya. Tapi laki-laki yang memang lahir tanpa alat untuk hamil, kalaupun dirubah jenis kelaminnya tidak akan hamil-hamil. Saya kasih contoh katanya dia. Ada orang lahir, kakinya tidak ada satu. Cuman satu kakinya. Bisa? Bisa, ada yang lahir, namanya cacat. Nah sekarang dia orang atau bukan? Orang. Tapi ada kesalahan, ada problem dalam tubuhnya atau dalam proses pembentukan di dalam kandungan yang membuat dia akhirnya cuman satu kaki. Tapi dia tetap orang. Sama seperti wanita itu, kalaupun dia tidak bisa hamil, dia tetap wanita. Tapi ada yang salah dengan sistem kehamilannya. Bisa saja kita selidiki kenapa penyebabnya, atau kita perbaiki atau kita obati. Tidak bisa berkutik. Karena mereka mempunyai pola pikir yang rendah, hanya untuk menjustifikasi keinginan seksual mereka. Itu contoh. Jadi dari ini semua saya lihat roh masih ada. Roh masih bekerja. Tetapi dengan semakin banyaknya manusia yang bisa menerima LGBT, maka itu juga tanda bahwa roh mulai ditarik. Artinya semakin dekat pintu kasihan ditutup. Inilah salah satu dasar kenapa pekabaran sore hari ini penting bagi kita. Saudara sekalian mungkin tidak ikuti, tapi coba cek berita-berita di Amerika apalagi. Sudah sangat meresahkan. Masih banyak yang tidak setuju, tapi semakin banyak yang setuju. Tapi itu satu hal yang menjadi kekuatan bagi saya. Dan ini perlu kita ingat. Semakin merebak, semakin mencuat, tanda bahwa roh semakin ditarik. Tapi dengan adanya yang masih sadar dan tidak terima, berarti masih ada roh itu. Jangan kita sia-siakan waktu. Waktunya semakin singkat.
Karenanya kemuliaan Allah sudah manusia gantikan dengan ciptaan manusia. Roma 1 ayat 22 dan 23 berkata, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kemuliaan Allah artinya digantikan dengan apa ini? Yang mirip dengan manusia, mirip dengan burung, binatang, berkaki empat, dan menjalar ini, apa itu namanya itu? Berhala. Manusia gantikan kemuliaan Allah dengan berhala. Manusia sembah berhala yang dibuat mirip manusia atau mirip hewan atau binatang. Nah, dalam ayat 25 dikatakan yang berikut ini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Manusia sembah ciptaan daripada pencipta. Terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, worshipped and served the creature. Ya. Yang artinya menyembah dan melayani ciptaan. Mereka sudah tidak menghormati kemuliaan Allah, mereka gantikan kebenaran Allah dengan berhala. Mereka lebih menghormati yang diciptakan, ciptaan mereka sendiri, daripada yang menciptakan. Apa akibatnya? Roma 1 ayat 26 sampai 28. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kalau saudara perhatikan perilaku LGBT, ya nanti para orang tua, begitu baca ayat ini, langsung mengerti jelas. Bagaimana manusia di dunia ini yang sudah menyembah berhala dengan segala macam berjenis bentuknya. Apakah dalam kerohanian atau tidak, tapi yang dipuja adalah ciptaan, bahkan diri sendiri. Tidak heran Allah biarkan. Ayat 26 katakan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Menyerahkan di sini katanya adalah mengizinkan atau membiarkan. Dalam Alkitab easy to read English dikatakan God let them follow their own evil desires. Jadi menyerahkan ini artinya membiarkan. Karena kamu tidak mau kemuliaan saya, kebenaran saya, kamu lebih pilih ciptaan untuk disembah dan dilayani, Allah biarkan. Dan manusia ini manusia berdosa kita semua ini. Begitu Allah biarkan, kita akan dipengaruhi oleh nafsu yang tidak wajar. Ya. Kita mengikuti keinginan jahat, ya, karena manusia ini jahat, berdosa. Jadi perilaku homoseks adalah akibat manusia menggantikan kemuliaan Allah, menggantikan kebenaran Allah dengan berhala ciptaan manusia. Manusia sembah ciptaan daripada pencipta. Oleh karena itu Allah biarkan manusia untuk ikut hawa nafsu rusaknya seperti LGBT. Jadi saudaraku dalam Tuhan, LGBT itu adalah akibat penyembahan berhala yang adalah ciptaan manusia, yang tentunya datang dari setan. Nah, sebelum kita masuk ke berhala yang mana, sebab ada berhala yang jelas yang menyebabkan LGBT masuk dalam gereja. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita perhatikan yang berikut ini. Pada bulan Desember 2016, diadakan simposium tentang LGBT di Loma Linda University, suatu sekolah milik Gereja Advent hari ke-7 di Amerika Serikat. Simposium tersebut bertujuan agar umat Advent menerima LGBT. Ada 3 pendeta, yang paling kiri rambut putih, kemudian ada perempuan seperti orang Asia. Nah, bangku kosong itu nanti diisi oleh pendeta juga, Dr. John Paulin, ahli nubuatan. Di sampingnya lagi itu adalah pendeta,
Di samping pendeta yang orang muda laki-laki itu adalah dokter yang bekerja di Loma Linda, seorang gay. Dan di samping kanannya perempuan dengan baju zebra adalah salah satu yang membuat film Seven Gay Adventist. Ya, film yang mempropagandakan tentang gay tapi Advent. Jadi bukan Seven Day tapi Seven Gay Adventist. Nah, dia salah satu yang memproduksi film itu. Mereka ini sebagai narasumber untuk mempropagandakan agar gereja Advent menerima LGBT. Ada 3 pendeta hadir untuk membahas itu. Dan kalau saudara ikuti, cukup panjang, ada 2 jam, ada di YouTube. Ketiga pendeta itu, terutama yang paling kiri, yang rambut putih itu, sangat mendukung. Bahkan dia bilang sejak tahun 70-an ini sudah kita upayakan masuk, tapi tidak masuk-masuk. Bayangkan itu. Ya. Karena dari zaman dahulu kala sudah ada LGBT. LGBT bukan baru tahun ini. Ya, zaman dahulu kala sudah ada LGBT. Bahkan ada apa? Ada kota yang namanya Sodom dan Gomora. Sudah ada LGBT zaman itu. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 414 paragraf 3. Zaman Nuh dan Lot menggambarkan keadaan dunia sesaat sebelum kedatangan anak manusia. Dan sekarang sudah terjadi. Sekarang kita hidup di zamannya Lot. Namun yang rusak dari simposium ini apa? Bagi saya tidak mau bilang unik atau aneh, saya bilang rusak. Sebab memang rusak adalah perkataan wanita yang dengan baju zebra yang paling kanan. Coba dengar perkataannya dia. That is the lens by which we need to filter our biblical interpretation. And I'll just say Jesus had 2 fathers. And I'll just say Jesus had 2 fathers. Say Jesus had 2 fathers. Wanita yang sebelah kanan itu bilang, jadi kalau saudara ikuti pekabaran ini, yang wanita Asia ini bilang, kita harus melihat dari lensa Alkitab tentang LGBT ini. Bahwa ini pada bulan Desember 2016, kita sudah dekat Christmas ini. Tentang kelahiran Kristus menjadi manusia. Kita harus lihat dari lensa tersebut tentang LGBT ini. Langsung disambut sama wanita yang paling kanan itu, dia bilang apa? Yesus mempunyai dua bapa, 2 ayah. Karena Allah Bapa adalah bapanya Yesus, yang membuat Maria mengandung siapa? Allah Roh Kudus. Yesus punya berapa? 2 bapa. Bagi saya rusak, hujat ini namanya. Ya. Mereka tertawa lagi pada saat menyatakan ya. Mereka mau yakinkan pada umat bahwa Yesus saja punya 2 ayah. Artinya kalau 2 pria menikah dan punya anak tidak apa-apa. Sudah mulai kelihatan ya berhala yang mana ini yang merusak ya, pola pikir manusia ini yang sudah masuk dalam gereja Advent bahkan seluruh gereja. Mereka bahkan tertawa mendengarkan pernyataan tersebut. Itu sebabnya saya bilang rusak, bahkan hujat. Ya. Ini tahun 2016. Kemudian yang berikut ini. Pada tanggal 25 Juni tahun 2023 di gereja Lutheran di Minnesota, di Amerika juga, pendetanya yang bernama Anna Helgen, ini dia. Kalau pendeta wanita sudah banyak di Amerika, ini pendeta Lutheran. Membacakan kredo yang disebut Sparkle Creed, artinya kredo berkilau. Mari kita ikuti isinya, nanti saya akan tampilkan cuplikan kata-katanya, tapi coba dengar yang mereka lakukan. I invite you to rise in body or spirit, and let us confess our faith today in the words of the Sparkle Creed. I believe in the non-binary God, whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads, and saw everyone as a sibling child of God. I believe in the rainbow spirit, who shatters our image of one white light and refracts it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe in the Church of Everyday Saints, as numerous, creative, and resilient as patches on the AIDS quilt, whose feet are grounded in mud
and whose eyes gaze at the stars in wonder. I believe in the calling to each of us that love is love is love. So, beloved, let us love. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. Evidently, this Jesus with two dads thing has been going on for a while, but I had not heard about this until yesterday. But as you look at these church signs, we see different Christian denominations. So something is changing in regards to the doctrine being taught. I want to encourage all of us to actually read the Bible along with whomever is preaching or teaching. It's often encouraged, but collectively, we may not do it enough. Why is that? Dia bilang apa? Sudah semakin banyak gereja yang membuat tulisan Yesus punya dua ayah, dua bapak. Dan dia baik-baik saja. Dan itu sudah lama. Ada salah satu yang punya gereja Lutheran yang dipasang itu kalimat 9 tahun lalu. Jadi bukan baru-baru ini saja. Ini orang membuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh ibu ini, pendeta ini, bukan baru. Sudah lama. Pemahaman Yesus punya dua ayah itu sudah lama. Karena apa? Karena berhala Trinitas. Ini credo ini, Sparkle Creed ini ditulis tahun 2021 oleh pendeta wanita lagi namanya Rachel Small Stokes. Pendeta Emmanuel United Church of Christ di Louisville, Kentucky. Dibacakan lagi. Karena bulan Juni tahun lalu, tahun ini, bulan Juni bulan lalu ya, adalah bulan LGBT, Pride Month. Jadi dibacakan itu yang merupakan memang propaganda untuk mendukung LGBT masuk dalam gereja. Nah, kita lihat kalimat yang paling membuat rusak. Dikatakan saya percaya pada Allah non-binary atau non-biner. Tidak tahu jenis kelaminnya apa. Yang kata gantinya jamak. Sebab memang ada 3 tapi 1 tapi 3. Saya percaya pada Yesus Kristus, anak mereka. Siapa mereka ini? Bapa dan Roh Kudus, ya. Bapa dan Allah Roh yang mengenakan jubah yang luar biasa dan memiliki 2 ayah dan melihat semua orang sebagai saudara kandung Allah. Saya percaya pada Roh Pelangi. Karena LGBT lambangnya apa? Pelangi yang menghancurkan citra kita tentang satu cahaya putih dan membiaskannya menjadi pelangi dengan keragaman yang indah. Artinya, jangan hanya putih saja. Kalau hanya putih hanya satu, harus pelangi. Berbeda-beda tapi kita indah, saling mengasihi. Ya. Nah, kalau saudara ajarkan itu ke dunia, banyak akan terima. Sebab mereka tidak mengerti apa itu Trinitas, mereka tidak mengerti itu apa Allah non-binary, mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Oh, love is love, kasih adalah kasih. Ini adalah semua orang dengan berbagai jenis, kita harus kasihi. Oh ya betul, ya kan? Dan kalau ada gereja yang menentang LGBT, seperti kita, kelompok Serayu ini, pergerakan Allah yang benar ini kita menentang, kita dianggap fanatik. Ya. Tidak ada yang mau bergaul sama kita. Jadi jangankan Trinitas. Itu sebabnya pada waktu yang lalu pertama-tama saya menghadapi tantangan karena mengabarkan non-Trinitas, kepada beberapa orang Advent saya bilang begini, kalaupun saya tidak tahu yang namanya Allah yang benar ini dan masih tetap dalam Trinitas, tapi begitu LGBT masuk gereja Advent, saya keluar. Saya tidak tunggu-tunggu Trinitas non-Trinitas lagi. Begitu LGBT masuk gereja Advent, saya keluar. Karena itu sudah pasti dari setan. Tapi sekarang orang dengan senang hati menerima LGBT. Tetap dalam gereja mereka. Karena katanya gereja menyelamatkan. Termasuk LGBT. Tantangan bukan semakin kecil, tantangan semakin besar, semakin banyak. Jadi mereka sebut Yesus punya 2 ayah karena Trinitas. Karenanya kalau kita hubungkan dengan Roma tadi, bahwa yang disebut berhala itu adalah Trinitas. Kita sudah bahas dalam pekabaran sebelumnya, khususnya KKR, kalau perhatikan kita pernah bahas dalam KKR online kita. Semua yang namanya agama di dunia ini umumnya Trinitas. Agama Buddha dengan Hindu, Trinitas
Allah utama mereka. Ya. Semua gereja termasuk Advent percaya Trinitas. Mereka percaya ada Allah Bapa dan mereka percaya yang membuat Maria mengandung adalah Allah Roh Kudus. Jadi tidak heran disebut dua ayah, yaitu Bapa dan Allah Roh. Sebagai cerita sedikit, pada waktu kami kabarkan non-trinitas di gereja sebelumnya, itu khotbah saya terakhir, saya panggil 3 orang muda, laki-laki, dan 1 perempuan, maju ke depan. Saya mau bikin adegan bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Jadi saya suruh maju 1 perempuan, ya. Terus 3 laki-laki di sini. Saya bilang 3 laki-laki ini adalah yang 1 Allah Bapa, yang 1 Allah Anak, yang 1 Allah Roh. Itu Maria. Saya tanya sama jemaat Bintuka, jemaat kami dulu. Dari ketiga ini, menurut yang saudara tahu, siapa yang membuat Maria hamil? Mereka bilang Allah Roh, Roh Kudus. Oke, Roh Kudus, yuk datang ke sana. Ya. Pergilah dia mendekati Maria. Karena yang membuat hamil kan Roh Kudus, katanya kan? Oke, sekarang karena Roh Kudus sudah datang kepada Maria, Maria hamil. Saya panggil anak kecil. Anggaplah ini bayi Yesus. Roh Kudus membuat Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Ini anak kecil ini Yesus. Begitu? Ya, oke, setuju. Nah, sekarang yang di sini siapa ini? Ada Allah Anak ini. Kan yang turun Allah Roh, yang tinggal di surga Allah Bapa dengan Allah Anak. Nah, sekarang yang lahir di sini adalah Yesus. Ini bayi kecil ini. Ini siapa sekarang ini? Allah Anak ini. Yesus juga. Oh, berarti ada 2 Yesus. Mulai berpikir mereka. Oh, itu sebabnya sore harinya saya undang untuk belajar lagi, mau mayoritas. Mau belajar, habis makan siang, PA itu sore hari kita belajar lagi. Bahkan sahabat depannya mau belajar lagi, mereka mau. Tapi hari Kamisnya saya dipotong sama pendeta, tidak boleh. Jadi itu salah satu fakta kenapa mereka bilang Yesus punya 2 ayah. Karena bagi mereka yang menghamili Maria adalah Allah Roh dan ada Allah Bapa yang adalah Bapanya Yesus. Tapi mereka tidak berpikir kalau memang Allah Roh yang turun menghamili Maria dan lahirlah Yesus, lalu Allah Anak kenapa masih ada di sorga? Kan seharusnya Allah Anak turun juga ke dunia. Lalu siapa yang lahir itu kalau memang Allah Roh yang menghamili? Tetapi yang benar bagaimana? Roh itu adalah rohnya Bapa. Roh Allah turun menguasai atau menaungi Maria agar Maria sebagai sarana Bapa memberikan apa? Tubuh. Yesus katakan apa? Engkau memberikan tubuh, engkau sediakan tubuh bagiku. Tubuh manusia itu. Nah, itu perlu kuasa. Nah, kuasa Allah itulah yang bekerja dalam diri Maria supaya anaknya ini yang turun dalam keilahiannya, yaitu rohnya itu, pikiran dan karakternya itu dibungkus dengan kemanusiaan. Itulah tubuh yang Bapa sediakan. Itu perlu kuasa ilahi sebab manusia berdosa, ilahi mau masuk ke dalamnya. Mesti ada kuasa yang mengerjakan itu. Nah, itu yang Alkatibia dan sesuai roh nubuat. Tapi kalau Trinitas ajarkan, bingung mereka sendiri. Bapa ada 2, Yesus ada 2 jadinya. Tidak heran Allah biarkan orang-orang yang terjerumus kepada berhala itu mengikuti nafsu bejat mereka. Salah satunya adalah LGBT. Tapi ada juga aliran yang mengajarkan Yesus punya 2 ayah, punya 2 ibu. 2 ayah itu adalah Allah Bapa dan Yusuf. 2 ibu itu adalah Roh Kudus dan Maria. Jadi Yesus katanya punya 2 ayah, 2 ibu. Itu ada lagi ajaran begitu. Ya. Bagaimana kebejatan demi kebejatan muncul gara-gara Trinitas. Ya. Kalau orang bertobat dari Trinitas tidak akan punya pola pikir begitu. Setuju ya? Kita semua yang sudah belajar kita bisa lihat, tidak mungkin kita punya pikiran begitu. Begitu kita mengenal Allah yang benar, mengenal anaknya, mengenal roh yang dikaruniakan, tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Orang yang tadi dalam video, dia bilang, kenapa kok kita terjerumus kepada barang-barang itu dan tidak belajar? Kalau saudara ikuti videonya, dia bilang begini, karena kita tidak seperti orang Berea. Orang Berea menyelidiki, memeriksa apakah benar demikian. Periksa. Kalau kita seperti orang Berea memeriksa, tidak akan ada yang begitu kalimat-kalimat itu dipapang di
papan pengumuman gereja-gereja, tidak akan. Karena kita uji, betul enggak? Dia enggak setuju. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, ini rusak dan hujat. Karena mereka menolak kemuliaan Allah dan kebenaran Allah. Mereka tolak satu-satunya Allah yang benar dan anaknya yang Bapa peranakan, yaitu Yesus Kristus. Dan sembah berhala ciptaan setan dan manusia. Akhirnya Allah biarkan mereka dikuasai oleh hawa nafsu bejat dan rusak. Akhirnya LGBT bukan hanya di dunia, tapi sudah masuk ke dalam gereja, termasuk gereja Advent. Jadi, berhala yang menyebabkan penyusupan LGBT adalah berhala Trinitas. Karenanya kalaupun gereja Advent secara organisasi menolak LGBT, tapi perhatikan, secara jemaat sudah banyak yang terima LGBT. Ya, kalau kita ikuti berita-berita, sudah banyak. Ada gereja yang mengangkat ketua jemaatnya transgender. Ya, ada yang menikahkan pernikahan sejenis. Jadi kalaupun gereja Advent bilang melalui presidennya, kami tidak menerima LGBT, itu hanya dia saja. Tapi kenyataan dalam jemaat sudah beda. Ya. Sebab mereka percaya Trinitas dan tidak mau disebut fanatik. Oleh sebab itu, kredo-kredo seperti ini bukan tidak mungkin makin meluas dan bahkan masuk di Indonesia nantinya. Oleh sebab itu, di Amerika ada yang namanya gereja Seventh Day Adventist Kinship International. Gereja ini, gereja yang mengakomodir semua yang LGBT. Anggotanya mayoritas LGBT. Karena ditolak dari gereja Advent, mereka masuk ke sini. Lambangnya apa itu? Triketra. Warnanya? Pelangi. Triketra pelangi. Tidak susah bagi Trinitas menerima LGBT, tidak susah. Pemimpinnya bernama Floyd Punitz. Kalau saudara ikuti di berita atau dalam YouTube, dia berkata begini. Dia sedang menghimbau Ted Wilson. Setiap LGBTQ, orang yang saya kenal berdoa selama bertahun-tahun agar mereka diubahkan karena masyarakat tidak terima mereka. Gereja Advent yang kita kasih tidak terima kami, kata Punitz. Setelah bertahun-tahun berdoa, saya belum menemukan siapapun yang benar-benar berubah di dalam. Kenapa dia bicara begini dan menyampaikan kepada Ted Wilson? Karena kan dihimbau untuk bertobat dan berubah, berdoa. Nah, mereka bilang, kami sudah berdoa bertahun-tahun, tapi nggak ada yang berubah. Dia mau jadikan itu sebagai dasar bahwa ya terima sudah begini. Kita harus yang berubah, menerima bahwa ada orang yang seperti begini, karena setelah berdoa bertahun-tahun nggak berubah-berubah, tetap begitu orangnya. Berarti memang nggak bisa berubah. Ya kita terima saja. Itu dia punya tujuan, menyampaikan kalimat ini. Tetapi apa yang salah sebenarnya? Sudah berdoa bertahun-tahun tidak berubah. Karena mereka sembah berhala Trinitas. Yang mereka minta hadir dalam hidup mereka adalah Allah Roh. Yang tidak bisa buat apa-apa. Untuk ubahkan mereka dari LGBT kembali normal. Sebab bagi mereka Allah Roh bukan Kristus. Jadi bukan Kristus yang tinggal dalam hidup mereka, tidak heran bertahun-tahun berdoa, tidak berubah. Mereka tidak mengenal roh yang sebenarnya yang harus bekerja. Oleh karena itu Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary, Juli 1 tahun 1897 paragraf 20. Semua orang yang mau menerima ke dalam hati kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus akan mengungkapkan kekuatan raginya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kenapa disebut ragi? Kebenaran Kristus ini. Karena ragi itu bekerja tidak terlihat. Tapi dia bekerja di dalam. Tapi tidak terlihat. Yang terlihat apanya? Hasilnya. Kalau roti mengembang. Nah itu sebabnya roh Kristus dilambangkan seperti ragi. Bekerja di dalam tapi hasilnya kelihatan. Tadinya LGBT bertobat jadi normal. Itu pentingnya menerima Kristus dan tinggal dalam Yesus, bukan dalam Allah Roh. Tidak heran mereka mengalami frustrasi, tidak berubah. Sampai akhirnya ya terima saja. Tidak begitu. Kaum LGBT harus tinggal dalam Kristus agar berubah menjadi ciptaan baru. Bagaimana caranya? Help and Daily Living, halaman 30 paragraf 2.
Dia yang dijiwai dengan roh Kristus tinggal di dalam Kristus. Hanya mereka yang tinggal dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Yang LGBT bisa bertobat, bisa berubah menjadi manusia baru hanya dalam Yesus. Harus percaya sebab Yesuslah yang menjadikan manusia dan dia menjadikan hanya 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Karenanya kami menghimbau kaum LGBT untuk tinggalkan Trinitas itu dulu. Terutama dalam gereja. Yang pertama adalah tinggalkan Trinitas. Kenali Allah yang benar dan anaknya, serta roh yang benar. Tinggalkan berhala-berhala lainnya. Terima anak Allah oleh kehadiran rohnya. Tinggal dalam hati kita. Jangan salah minta roh. Jangan Allah roh yang diminta, tapi roh Kristus. Allah roh tidak mampu ubahkan kaum LGBT jadi normal. Hanya Kristus yang dapat ubahkan. Sebab dialah yang ciptakan kita semua, laki-laki dan perempuan. Karenanya terimalah roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita. Kita mengerti apa tantangan LGBT. Kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan terjerumus kepada perilaku LGBT. Serta ini adalah panggilan bagi kaum LGBT dimanapun yang mengerti bahasa Indonesia. Untuk bertobat, tinggalkan perilaku tersebut dan jadi anak-anak Allah dan hidup untuk kemuliaan Allah. Dengan satu cara, yaitu tinggal dalam Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.